Salah. Kita sekarang bukan buat video check outfit, tapi kita mau buat video perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini kita bakal membuat video cara menggunakan osiloskop. Tapi sebelum ke videonya, kita perkenalan dulu nih. Dimulai dari saya, Nabil Al-Habsyi. Saya Dianita Zara. Saya Ajeng Putri Altang. Stay tune. Bye. Nah, kita kan pasti butuh osiloskop. Nah, untuk pengambilannya, osiloskop dan audio generatornya di sini. Aku ambil osiloskop dan kamu ambil audio generatornya ya. Oke. Jadi tugas kita dari Bapak sekarang adalah pengoperasian cara menggunakan osiloskop. Nah, sedangkan aku kurang paham sih gimana cara menggunakan osiloskop. Kamu kira-kira tahu gak siapa orang yang bisa bantu kita buat mengoperasiin ini? Sebenarnya aku juga kurang paham sih cara ngoperasiin osiloskop dengan benar. Mungkin menurut aku yang bisa ngoperasiin osiloskop dengan benar kayaknya Nabil deh. Oh gitu, apa sekarang kita hubungi Nabil aja ya? Boleh? Aku chat Nabilnya dulu ya. Itu Nabil. Bil, boleh minta tolong nggak? Jadi Bil, aku tuh punya tugas ke bagian osiloskop Hantex. Nah, kata Dianita, kamu bisa ngoperasiin osiloskop ini. Kira-kira kamu bisa bantu kita nggak? Bisa aja sih sebenarnya. Tapi ini udah ada prop sama kabel catu dayanya. Oh ya udah, kita langsung ke pengoperasian aja. Gas ke. Oke, cara pengoperasian osiloskop dimulai dari pencet tombol power satu ini. Tinggal pencet. Satu kali. Tinggal ditunggu. Nah, ini kalau udah muncul seperti ini, maka kita butuh namanya probe. Jadi dipasangin di channel 1. Cara masanginnya tinggal ditekan lalu diputar. Nah, oke. Sebelum ke pengukuran, alangkah baiknya di osiloskop itu kita kalibrasi dulu. Nah, caranya itu tinggal ditarik, maka akan muncul kayak pengait gitu di atas. Nah, sinyalnya belum kelihatan jelas ya. Ini ada yang namanya auto set, tinggal dipencet. Kita tunggu. Nah, Kenapa harus dikalibrasi? kayak yang dilihat tadi ya, awalnya tuh sinyalnya gak stabil kelihatannya. Nah, makanya harus dikalibrasi dulu dan harus di auto set dulu. Baru bisa dilanjutkan ke pengukuran. Nah, oke. Kalau udah gini, maka kita pertanyaan selanjutnya mau ngukur apa kan? Mau ngukur apa nih? Dari osiloskop ini mau ngukur apa? Karena kita ukurnya dari audio generator aja. Nah, audio generator itu sebagai output yang akan nantinya diukur melalui osiloskop. Oke. Nah, seperti osiloskop, audio generator juga dibutuhkan probe. Probe-nya seperti ini. Tinggal dimasukkan sama kayak osiloskop juga. Di sebelah mana? Di sebelah yang output. Dari osiloskop ini kita akan mengukur dengan output dari audio generator. Oke. Tinggal dilepas, ditarik, dilepas. Nah, perlu dicatat juga kalau probe dari osiloskop. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu, ini tuh yang panjang ini itu positif. Nah, selanjutnya yang ini negatif. Maka disambungkan yang positif dengan positif. Caranya tinggal dicapit dan yang negatif dengan negatif. Kalau pemasangannya kebalik antara positif dan negatif, bakal terjadi apa? Nah, kalau terbalik maka sinyalnya gak bakal terlihat dan menyebabkan pengukurannya juga bakal gak bener lah. Karena salah ya? Salah polaritasnya.
Oke, kita simpan aja di sini. Nah, selanjutnya karena itu kan nggak stabil sinyalnya, maka autoset apakah bisa? Nah, itu namanya sinyal sinusoidal ya. Kalau yang tadi awal itu yang kalibrasi itu PWM atau sinyal kotak dari osiloskop. Oke, jadi kita kan bakal mengukur ya. Mengukur ini berarti harus pencet di sini ada measure, kita tinggal pencet aja. Fungsi dari measure adalah menampilkan apa-apa yang mau diukur dari frekuensi, duty, period, peak to peak, minimum voltase, maksimum voltase, dan ada full switch, dan juga rest time. Nah, untuk osiloskop ini hanya menampilkan visualnya saja, tidak bisa mengotak-atik output. Jika mau mengotak-atik outputnya, maka harus dari outputnya langsung, yaitu audio generator. Nah, untuk osiloskop ini tuh hanya visualnya saja. Seperti contoh, ketika diputar bagian sini, langsung berubah ya? Langsung berubah. Gelombangnya saja yang berubah, tetapi nilai-nilai dari sini nggak ada yang berubah. Kenapa ini tuh naik turun? Karena kan banyak istilahnya mah gangguan sinyal lah, sinyal, makanya berubah-ubah. Nah, kalau misalkan ini tuh bisa naik turunkan atau bisa diatur hanya visualnya saja. Nah, mulai dari sini, nah ada juga ini, yaitu untuk memperbesar atau ngezoom gitu. Tapi nilainya tetap sama ya? Nah, nilainya tetap sama karena baik lagi osiloskop itu hanya visualnya saja. Mau nanya dong. Boleh. Nah, tadi kan cara munculin masing-masing dari Ini. gitunya. Bisa diganti gak sih variabel dari masing-masingnya gitu? Dari masing-masing ini ya measure ya dari yang bawah. Nah, ada ini tuh ada F6 mode, tinggal dipencet. Nah, kita cari mau apa yang dipilih. Mudah-mudahan ada frekuensi, period. Nah, kan tadi itu nggak semua ditampilkan. Nah, kita bisa ganti nih, misalkan. Nah, tuh masih banyak kan? Banyak. Kita pilih salah satu aja. Salah satu, misalkan yang nah ini min full switch. Kita pencet F6 lagi. Nah, maka ada muncul min full switch. Nah, ini juga bisa mengganti, misal nanti yang minimum voltase, pencet F6 lalu ganti menjadi V-top aja, V-top, coba ya apakah terganti. Nah, yang tadi awalnya minimum tergantikan menjadi V-top. Nah, itu cara mengganti variabel yang ada di measurement ini dengan yang lain. Kalau untuk mengganti nilai yang sudah ditampilkan, gimana caranya? Ganti nilai yang ditampilkan, maka harus dari outputnya yaitu audio generator. Misal seperti frekuensi. Ini ada frekuensinya ada sekitar 126-127 Hz. Maka nah ini tuh tampilan juga berubah serta nilainya juga berubah. Baik. Kalau osiloskop sekali lagi hanya visualnya saja. Jadi yang mengatur nilai adalah audio generatornya. Kan karena kita mau fokusnya itu di osiloskop, maka osiloskop ini hanya bekerja untuk mengukur dan tidak bisa memodifikasi nilai output. Oke. Nah, kalau misalkan ini bisa auto set lagi. Nah, kalau misalkan ada tertampilkan lah ya, maka pencet lagi measure, maka langsung ada. Oke. Kenapa setiap pergantian harus dipijit autosetnya? Biar tampilan dari sinyal bisa terlihat lah, bisa stabil. Misal ketika kita mengatur ini apa namanya? Ya ini mengatur selektor ini, misalkan wah, pencet nih. Gimana cara ngeininya? Nggak tahu kan kalau gini. Wah, ini sinyal apa? Nggak tahu kan? Apakah sinusoidal ataupun PWM? Nggak tahu. Nah, tinggal auto set, pencet. Nah, maka sinyal yang ditampilkan akan terlihat lebih jelas. Kurang lebih seperti pengstabilan ya autoset. Untuk
untuk menstabilkan. Ini kan berubah-ubah. Mau tahu nih, mau di pause nih, gimana sih caranya biar bisa tetap gitu, biar bisa dicatat lah. Nah, ini ada namanya run stop. Nah, run stop kita coba pencet. Nah, oke. Kita lihat lagi di tampilan. Nah, maka tampilannya akan up atau akan konstan seperti ini saja. Ini tuh cuman pause, diberhentikan. Nah, ini tuh sebenarnya masih naik turun nilainya. Cuman karena memencet ini, maka kita akan tahu nih ini tuh berapa. Kalau misalkan mau kayak tadi lagi, tinggal dipencet lagi. Nah, maka akan berjalan lagi seperti itu. Oke. Nah, tapi yang bisa seperti itu cara pengoperasian osiloskop Hantek DSO 5202P. Cukup dipahami ya gitu ya. Baik. Dan seperti itu saja. Semoga video tutorial ini bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan di osiloskop rumah teman-teman juga. Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, mungkin cukup sekian video tutorial menggunakan osiloskop dari kita. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bye-bye.